Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Kinanita Sianipar dari absen 16 kelas 11A. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang biografi dari Ibnu Sina. Nah, kalau belum yang kenal aku, ini aku nih si Kinan ini. Nah, jadi di sini aku bakal menjelaskan biografi dari seorang tokoh ilmuwan yang sangat berpengaruh dan menginspirasi banyak orang, salah satunya aku sendiri. Nah, jadi aku bakal menjelaskan biografi seorang ilmuwan di bidang kedokteran yaitu Ibnu Sina, seperti yang udah ada di depan tadi. Nah, alasan aku memilih Ibnu Sina menjadi ilmuwan yang menginspirasi aku karena aku memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter, dan beliau adalah ilmuwan yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam ilmu kedokteran. Bahkan beliau dijuluki Bapak Kedokteran Modern, yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Beliau adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern bagi banyak orang. Dia adalah Bapak Kedokteran Modern. Selanjutnya, ada biografi dari Ibnu Sina. Nama lengkap dari Ibnu Sina yaitu adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi di Afsana, dekat Bukhara, yang sekarang sudah menjadi Uzbekistan. Lalu beliau wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Persia, yang sekarang sudah menjadi Iran. Karya-karya utama beliau itu ada Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine dan Kitab As-Sifa, The Book of Healing. Nah, ini adalah contoh kitab-kitabnya. Yang merah ini adalah The Canon of Medicine, dan yang hijau ini yaitu Kitab As-Sifa atau The Book of Healing. Lalu yang selanjutnya masih di biografinya juga, yaitu ada kehidupan awal dan pendidikannya. Ibnu Sina lahir di keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang gubernur di sebuah desa di bawah kekuasaan Kekaisaran Samanid. Sejak kecil ia menunjukkan bakat yang luar biasa. Pada usia 10 tahun ia telah menghafal Al-Quran dan banyak puisi Arab. Adapun beliau menempuh pendidikan mandiri. Ia adalah seorang otodidak atau yang suka belajar sendiri, yang brilian, yang sangat cerdas. Ia belajar matematika dari seorang pedagang sayur yang juga seorang ahli matematika, dan belajar filsafat dari seorang guru bernama Abu Abdillah Al-Natili. Terus adapun kedokterannya, pada usia 16 tahun ia mulai belajar kedokteran. Ia menemukan bahwa kedokteran bukanlah ilmu yang sulit, katanya, tapi ia terus mempelajarinya dengan tekun. Ia bahkan mengaku bahwa ia bisa menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan membaca buku dan mengamati pasien. Ia bahkan menyembuhkan seorang raja Samanid yang sakit parah. Ia membuatnya mendapatkan akses ke perpustakaan di istana. Lalu ada karir dan karyanya. Ibnu Sina menjalani kehidupan yang penuh gejolak politik. Ia berpindah-pindah dari satu istana ke istana lainnya, bekerja sebagai dokter, hakim, dan menteri. Di tengah kesibukannya, ia tetap produktif dalam menulis. Karya-karya utamanya seperti yang tadi disebutkan itu ada Al-Qanun fi at-Tibb. Ini adalah mahakarya Ibnu Sina dan salah satu buku medis paling terkenal sepanjang masa. Buku ini merangkum seluruh pengetahuan medis dari zaman Yunani hingga Arab. Isinya mencakup anatomi, fisiologi, diagnosa penyakit, farmakologi, dan pengobatan. Al-Qanun menjadi buku pegangan wajib di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Jadi The Canon of Medicine ini dia menjadi landasan atau sumber dari universitas-universitas di maksudnya jurusan kedokteran di universitas-universitas.
Terus ada juga kitab Asifa, The Book of Healing, yaitu meskipun namanya berarti penyembuhan, buku ini bukanlah tentang kedokteran. Ini adalah sebuah ensiklopedia besar yang mencakup logika, fisika, matematika, astronomi, dan metafisika. Dalam buku ini, Ibnu Sina menggabungkan dan mengembangkan gagasan dari Aristoteles, Plato, dan filsuf-filsuf Muslim lainnya. Adapun pengaruh dan warisannya, Ibnu Sina memiliki dampak yang sangat besar pada peradaban manusia. Misalnya di kedokteran, karyanya Al-Qanun merevolusi kedokteran. Ia mengembangkan gagasan tentang karantina, mendeteksi infeksi, dan mengklasifikasi penyakit berdasarkan gejalanya. Ia juga membedakan antara penyakit mental, fisik, serta menyarankan bahwa musik bisa digunakan sebagai terapi. Yang kedua ada filsafat. Ia adalah seorang filsuf peripatetik atau pengikut Aristoteles dan seorang neoplatonis. Ia mencoba menyatukan gagasan-gagasan dari kedua aliran ini dengan ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa akal manusia bisa mencapai kebenaran yang sama dengan wahyu ilahi. Terus yang ketiga ada pendidikan. Gagasan-gagasannya mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, dari Timur Tengah hingga Eropa. Buku-buku karyanya menjadi dasar kurikulum di banyak universitas selama berabad-abad. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 di Hamadan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Kontribusinya dalam kedokteran dan filsafat masih relevan hingga hari ini. Ia adalah simbol dari zaman keemasan Islam, sebuah periode di mana para cendekiawan Muslim memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.